Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan pertama nih, untuk pembahasan skripsi atau KKP ini akan membahas abstrak terlebih dahulu. Nah, untuk abstrak itu adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis atau ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan. Nah, jadi dengan adanya abstrak, jadi orang yang mau membaca karya kita, mau skripsi ataupun KKP kita, jadi akan tahu jadi intisarinya apa aja yang sudah kita teliti ya, yang ada di yang sudah kita tulis di KKP atau skripsi. Nah, jadi abstrak juga dapat diartikan sebagai ringkasan atau singkatan dari artikel penelitian. Jadi jangan ditulis semuanya masukin ke abstrak. Jadi abstrak itu hanya satu lembar gitu ya. Jadi hanya 250 kata gitu. Nah, kemudian fungsi abstrak itu memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat ya. Jadi penjabarannya sederhana, digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh dari sebuah abstrak ya. Contoh sebuah abstrak. Nah, di sini ada salah satu abstrak ya, udah diajukan ya. Di sini abstraknya. Nah, yang pertama ini pastinya ada pembahasan singkat ya, pembahasan singkat mengenai tempat penelitian kita ya. Nah, di sini sudah ada pembahasan singkatnya. Di sini dia penelitian di PT Anugerah Makmur Gemilang gitu ya. Nah, jadi dijelaskan. Nah, kemudian setelah menulis di awal gitu penjelasan singkat ya. Nah, kemudian tentunya setelah diketahui ya tempat penelitiannya di mana, kemudian perusahaannya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada permasalahan ya. Nah, permasalahan di sini udah ada ya. Jadi permasalahan ini dan di sini kesulitan untuk sortir data, gitu ya. Kesulitan untuk mensortir data. Nah, di sini yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian setelah permasalahan dipertemukan, nah kemudian selanjutnya ada metode penyelesaian masalah. Nah, di sini metodenya sangat lengkap ya. Tapi kalau untuk KKP ya atau skripsi ya, di sini tidak harus semua ditulis ya. Tidak harus ditulis. Di sini kan ada UML. Nah, ini hapus. Nah, ini dihapus UML. Nah, ini untuk metodenya cukup analisis SWOT aja. Analisis SWOT, jadi yang lain dihapus. Gitu. Metode yang lain. Karena ini kan untuk abstrak itu hanya singkatan. Jadi cukup analisis SWOT aja. Ini dihapus yang metode-metode lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada hasil. Nah, di ini belum ada hasil ya. Pengertian sistem yang baik dengan. Nah, di sini harusnya nah, penelitian di sini akan penelitian ini menghasilkan aplikasi yang membantu perusahaan PT Anugerah Makmur Jaya Gemilang gitu. Pokoknya di sini harus ada hasil dari penelitiannya.
hasil penelitian ini akan mendapatkan aplikasi gitu yang membantu mempermudah dalam pekerjaan. Pokoknya di sini kalau untuk abstrak itu harus ada hasil. Kalau skripsi menghasilkan, tapi kalau misalkan KKP akan menghasilkan aplikasi yang akan membantu PT bla 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 gitu. Jadi dalam membuat abstrak itu ada penjelasan perusahaan, kemudian permasalahannya apa. Nah, setelah permasalahan, kemudian metode penyelesaian masalah ya. Di sini metode penyelesaian masalah, kemudian di akhir ada hasil ya, bukan harapan. Ini diharapkan, masih diharapkan. Jadi ada hasil. Jadi hasil penelitiannya apa gitu. Jadi hasilnya misalkan membantu mempermudah pekerjaan. Jadi harus ada hasil. Pokoknya intinya dalam penulisan abstrak ini ya, penjelasan singkat perusahaan, kemudian metode permasalahan yang ada di dalam tempat penelitian, kemudian metode penyelesaian masalah. Nah, kemudian yang terakhir hasil penelitiannya itu apa. Itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan tolong dikoreksi ya. Sekian, assalamualaikum.